Ini siapa nih? Ibu Ayu yang supervisi. Saya yang observer. Baik, selamat siang Bu Rene. Selamat siang Pak Teo, senang bertemu dengan Pak Teo hari ini. Saya juga senang bertemu dengan Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan, kabarnya baik, meskipun sedang gundah gulana nih Pak. Ya, gundah gulana dengan apa ini? Itu makanya saya mau bertemu dengan Pak Teo hari ini, ada yang mau saya obrolkan Pak. Dari gundah gulana pasti sesuatu yang dalam hal ini mempermasalahan yang ingin Ibu ceritakan dengan saya. Oleh karena itu, permasalahan apa yang Ibu sampaikan kepada saya? Iya Pak, ini akhir-akhir ini saya cukup menyadari ada perubahan besar yang terjadi di kelas saya Pak. Jadi saya amati kok anak-anak saya di kelas ini, mereka belajarnya kok pada ogah-ogahan, malas-malasan, dan sepertinya tidak fokus dengan pembelajaran yang saya berikan di kelas. Oke, baik. Berarti ini permasalahan Ibu yang Ibu diskusikan hari ini soal ketidakfokusan dalam proses pembelajaran yang Ibu ajarkan. Nah, dalam proses pembelajaran itu akar permasalahan sehingga Ibu mengatakan bahwa itu suatu hal yang sangat besar. Seperti apa? Baik, jadi dari yang tampak ini kan kalau di kelas itu, kalau saya perhatikan ada beberapa teman-teman yang lain itu kalau mengajar anak-anaknya itu bersemangat sekali. Mereka teman-teman kadang melakukan ice breaking atau menayangkan video. Sementara kelas saya ini anak-anaknya kok seperti hanya diam saja, melihat saja ketika saya mengajar di kelas. Dan ketika saya coba bandingkan, memang ada perbedaan. Saya ketika menyajikan materi, saya berceramah saja dengan terhadap anak-anak ini. Menyajikan materinya, saya jelaskan saja, mereka itu hanya mendengarkan saja. Jadi mereka mungkin karena kurang dilibatkan secara aktif, jadi sepertinya mereka malas-malasan ketika ikut pelajaran saya. Iya, baik. Jadi permasalahan tadi ternyata di Ibu dalam proses pembelajaran. Ibu sudah melihat situasi dari guru lain dalam mengajarkan proses pembelajaran. Ternyata guru lain, anak-anak begitu antusias. Berarti di sini saya bisa menemukan bahwa suatu permasalahan yang Ibu hadapi ini pasti punya sabar dulu. Saya tiba-tiba langsung hilang belai itu dia belai. Anda jangan simpulkan. Jangan simpulkan. Anda jangan menjawab. Ya. Sabar. Kita kembali. Ulang. Ulang dari awal. Saya hapus dulu biar dia. Saya mau menyimpulkan lagi. Ucapan salam, terus ngobrol topik apa, terus identifikasi masalah saya apa tadi sudah toh. Terus tanya rencana apa yang mau saya buat, rencana lalu apa itu idealnya. Betul, yang saya harapkan seperti saya bicara kesimpulan langsung menyimpulkan. Idealnya seperti apa, ya, terus saat ini saya sudah mencapai di level mana dan saya mau ke level yang mana. Terus yang terakhir, komitmen apa yang mau dijalankan atas rencana. Saya ketika menyajikan materi terlalu banyak gitu pikirannya. saja dengan saya juga berputar-putar. Oke, to the point. To the point langsung itu, lagi. Ibu langsung iya, saya terpanya dengan guru-guru lain betul belajar. Oke. Berarti langsung tujuan itu sudah sampaikan, identifikasi sudah langsung rencana aksi. Oke, baik, selamat siang Ibu Rene. Selamat siang Pak Teo. Apa kabar hari ini Bu? Baik, kabar saya baik. Pak Teo sendiri bagaimana kabar? Kabar baik hari ini. Pasti Ibu bertemu dengan saya, jangan sampai ada sesuatu permasalahan yang Ibu ingin ceritakan kepada saya persilakan. Betul sekali Pak Teo, ini beberapa hari ini saya agak sedikit galau berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Makanya saya ingin berbicara dengan Pak Teo. Jadi saya lihat kok anak-anak saya di kelas ini belajarnya kok malas-malasan.
mereka tidur atau melihat saya itu hanya seperti menatap kosong saja sehingga kurang interaktif di kelas saya. Ya, baik. Jadi akar permasalahan itu soal tidak fokusan dan permasalahan mereka malas-malas itu mengikuti pembelajaran ibu di kelas. Nah, kira-kira apa yang menjadi permasalahan sangat besar sehingga ibu katakan bahwa anak-anak mereka tidak fokus dalam proses pembelajaran ibu? Baik Pak, mungkin saya gambarkan sedikit ya Pak situasi pembelajaran di kelas saya. Jadi tiap kali mengajar itu, kalau saya mengajar, saya sistemnya menjelaskan Pak. Pokoknya dari awal sampai akhir saya mau supaya mereka mencatat apa yang saya tangkap, yang saya berikan ini mereka tangkap dengan baik. Jadi mereka harus patuh, tertib, mereka catat. Jadi semuanya saya yang menjelaskan. Jadi mereka itu cukup duduk dan mencatat saja. Itu yang terjadi di kelas saya. Jadi saya merasa jangan-jangan mungkin itu ya penyebabnya. Saya tidak libatkan mereka, jadi mereka menjadi malas-malasan seperti itu. Berarti dari permasalahan ini, apakah ibu punya aksi rencana agar bisa mengubah metode atau pembelajaran ibu agar anak-anak itu mereka begitu antusias dalam pembelajaran ibu? Iya Pak, karena makanya saya ingin bertemu Pak Theo karena saya lihat yang kelasnya Pak Theo itu sepertinya semangat. Saya sempat melihat itu Pak Theo ada terapkan ice breaking, lalu Pak Theo juga menerapkan metode pembelajaran yang melibatkan siswa sehingga siswa itu menjadi pusat di dalam kegiatan pembelajaran. Jadi saya juga ingin melakukan hal yang sama. Dan setelah saya itu ada beberapa metode seperti discovery learning, terus metode project based learning, itu sepertinya bisa membuat siswa menjadi tertarik untuk mengikuti pembelajaran secara lebih baik lagi. Baik, berarti ibu sudah menemukan rencana aksinya dari situasi pembelajaran yang dilalui oleh beberapa teman-teman guru. Nah, dalam posisi sekarang anak-anak ini masuk dalam level keberapa? Kalau saya tahu saya level 1 sampai 10, berarti idealnya masuknya di level berapa ya? Oke, kalau untuk secara situasi saat ini levelnya mungkin di sekitar level 6 ya. Karena seperti tadi gambaran kelas saya tuh kurang bersemangat, jadi masih level 5 atau 6. Berarti level 5 atau 6, berarti punya harapan yang sangat besar. Betul sekali. Ya, yang besar untuk merubah level itu. Nah, ibu inginkan level keberapa dalam proses pembelajaran ibu? Oke. Kurang lebih ya tadinya mungkin 5 atau 6 ya, 5 bisa naik ke 7 atau 8. Artinya bahwa situasi pembelajaran bisa berubah lebih baik. Ya, luar biasa, itu pun harapan yang sangat besar. Maka ibu juga dibutuhkan komitmen yang sangat besar agar bisa tercapai di level ke-8. Nah, dalam proses komitmen aksi yang tadi ibu sudah sampaikan, tindak lanjutnya ini ibu lakukan dalam beberapa minggu atau bulan atau seperti apa ibu? Oke, baik Pak. Karena prinsipnya kita mengajar ini kan sesuai jadwal pembelajaran kita. Jadi saya ingin menerapkan di setiap kegiatan pembelajaran saya itu, tapi dengan tentunya metode yang disesuaikan dengan materi yang akan saya ajarkan. Jadi mungkin ada metode ini cocok di materi yang seperti ini, maka akan saya terapkan. Jadi pada prinsipnya saya akan meninggalkan metode lama saya, yaitu memberikan semua materi atau penjelasan sumbernya hanya dari saya, sehingga murid itu hanya mengikuti saja apa yang saya inginkan seperti itu. Oke, baik. Nah, berarti di sini kata kunci bahwa ibu ingin merubah metode dari komitmen ibu, metode ibu yang harus ibu rubah agar proses pembelajaran dalam kelas itu betul-betul nyaman dan terfokus. Nah, baik ibu, dalam proses diskusi kita hari ini, apakah ibu sudah menemukan sesuatu yang baik atau menurut ibu seperti apa dalam proses kita hari ini? Betul sekali Pak. Jadi dari hasil diskusi kita sedari tadi ini, Pak Theo sudah mengarahkan saya untuk menemukan
hal apa yang harus saya lakukan supaya bisa mengubah metode pembelajaran saya yang tadinya cuman berceramah dan satu arah saja menjadi menemukan metode-metode pembelajaran lain yang bisa melibatkan siswa untuk aktif